Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya melanjutkan materi audit sistem informasi. Kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian sistem informasi. Overview. Nah, di sini ada perusahaan. Banyak divisi di sini, salah satu divisinya adalah divisi IT, ya, yang bertugas untuk mengembangkan sistem informasi, mendevelop, coding program, sampai mengaudit di sini. Apakah divisi IT bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan? Ya, di sini ada proses audit. Outputnya di sini ada nilai maturity level, yaitu nilai audit dari 1 sampai 5. Nah, dari sini divisi IT bisa memberikan rekomendasi ke perusahaan bagian-bagian mana saja yang harus diperbaiki, ya, karena perusahaan itu menggunakan suatu sistem informasi yang kompleks, ada SIM, ada SIA, ada DSS, ada ACE. Nah, di sini rekomendasi diberikan kepada perusahaan untuk perbaikan-perbaikan di semua divisi di sini. Ya. Proses audit IT itu continuous improvement, ya. Di sini tujuannya untuk perkembangan menuju yang lebih baik perusahaannya, baik dari sisi pengadaan bahan, dari sisi produksi, dari sisi produk sampai ke penjualan dan retur, ya. Next. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas, sudah pernah kita bahas. Di sini ada IT resource, data, information system, technology, facilities, human resource, lalu ada IT proses, lalu masuk ke business requirement di sini, atau kebutuhan bisnis atau komponen-komponen bisnis yang harus dikelola pada suatu perusahaan. 4 domain standar. Agar Anda lebih paham, saya ulang lagi di sini ada 4 domain dari COVID yang digunakan perusahaan dalam mengaudit sistem informasi di perusahaan masing-masing. Ada planning and organization atau PO, ada acquisition and implementation, ada AI, ada delivery and support, ada DS, dan semua ini menuju ke monitoring dan evaluation atau MA di sini, ya. Pengendalian sistem informasi, khususnya di sini transaksi keuangan. Nah, ini hubungannya dengan SIA. Ya, bagaimana transaksi keuangan ini dikontrol, dikendalikan, dicek profit atau enggak, menguntungkan perusahaan atau enggak, ya. Tujuannya di sini agar bisa dievaluasi bagian-bagian mana yang melemahkan dari sisi finansial. Apakah di gaji karyawan, apakah di pengadaan barang atau procurement, apakah dari sisi penjualan barang itu susah terjual atau gimana sehingga tidak mendapatkan profit perusahaan. Next, sistem informasi transaksi keuangan atau SIA di sini. Sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan dan pendataan keuangan. Sistem ini bisa berupa sistem informasi akuntansi atau hanya sistem transaksi keuangan, ya. Cuman biasanya sistem transaksi keuangan ini ya sudah include di sini, SIA, ya. Ini kombinasi antara mahasiswa SI, mahasiswa di bidang IT, dan mahasiswa manajemen. Di dalam SIA ini harus ada ahli akuntansi. Kalau tidak ada ahli akuntansi, kita nggak bisa menganalisa, ya. Karena ini akuntansi ini bukan bidang kita sebenarnya. Kita hanya belajar kurang lebih 6 SKS. Ada dasar akuntansi dan ada SIA, ya. Proses bisnisnya kita tahu, tapi detail akuntansinya di sini ada jurnal, ada buku besar, ada neraca lajur, ada transaksi rugi laba. Nah, ini semuanya dikupas tuntas di bidang akuntansi. Next, ancaman-ancaman atas SIA. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah karena bencana. Nah, ini antisipasi, ya. Perusahaan itu harus mengantisipasi bagaimana sistem itu aman dari bencana. Contoh-contohnya di sini ada kebakaran, banjir, gempa bumi, badai, dan perang, ya, terutama server ini. Makanya di sini pernah saya bahas kalau bisa server itu tidak hanya di satu tempat.
di suatu perusahaan. Bisa dipisah tempatnya, bisa di dalam kota, bisa di luar kota. Kalau selevel perusahaan-perusahaan besar, ya itu biasanya servernya itu lintas kota. Jadi di kota A itu ada banjir besar, servernya masih aman di kota B, dan seterusnya. Nah, ini ketika Anda KKL, biasanya itu diajak ke perusahaan-perusahaan yang menyewakan tempat untuk server data. Ya, di Surabaya ada, di Jakarta ada. Di situ semuanya berisi server. Ada Telkom di situ, ada Indosat di situ, Telkomsel di situ, ya semuanya berkumpul di situ. Ruangannya dingin, lantainya ber-AC, ruangannya ber-AC, ya jadi kalau kita masuk ke ruang server itu kaki itu dingin rasanya, karena harus dingin memang ruangan di sini. Ya. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Nah, ini harus dikontrol, ya hardware-hardwarenya harus dikontrol. Jaringannya berjalan atau enggak, servernya berjalan dengan baik atau enggak. Ya, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan atau fluktuasi listrik. Nah, di sini biasanya di ruang server itu dilengkapi dengan genset. Jadi tidak pernah ada proses listrik mati. Ketika listrik mati, komputer ada UPS. UPS masih berjalan, ketika UPS-nya mau habis, maka genset bekerja di sini. Ya, seperti UMK itu gitu, servernya itu terhubung dengan UPS dengan kapasitas besar. Dia bisa menyimpan daya listrik bisa sampai 12 jam. Ya. Nah, ketika nanti UPS-nya sudah mulai down, listrik yang disimpan di situ sudah mulai habis, maka genset nyala. Ya, tidak boleh mati di sini. Karena kalau mati itu selain sistemnya tidak bekerja, semuanya tidak bisa connect ke server dan menyebabkan kerusakan software di sini. Laptop kita kalau sering mati, kehabisan baterai pun Windows-nya bisa trouble. Nah, contohnya seperti itu. Serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Nah, ini transfer data atau kalau di mata kuliah di SMBD itu data terdistribusi. Ya, di sini jangan sampai ada kesalahan data, makanya di sini dicek oleh auditor. Next. Ancaman ketiga, kecelakaan yang disebabkan dengan kecerobohan manusia. Kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, ini semuanya human error. Ya, kecerobohan manusia atau pencurian atau kehilangan, nah ini termasuk bahaya. Kesalahan logika ini dalam programming, ya. Programmer salah membuat program, bisa jadi. Sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan bisa jadi. Makanya di mata kuliah audit ini diingatkan kembali ada supply chain management atau alur kinerja dari awal sampai akhir perusahaan. Nah, di sini semua komponen harus memenuhi kebutuhan perusahaan. Ya. Ancaman keempat, ada sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Nah, ini para spesialis IT harus hati-hati di sini. Jangan sampai ada penipuan atau penggelapan. Penggelapan itu tidak cuma hardware, tapi penggelapan data juga, sabotase data juga. Maka sistem itu kita lengkapi dengan firewall. Firewall itu software-software yang memang sengaja dipasang pada suatu server agar bisa menutup celah-celah di mana hacker bisa masuk. Salah satu contoh, Windows itu ada firewall-nya. Terus antivirus, McAfee, ya, Norton, nah itu semuanya ada firewall-nya. Dia bisa ngeblok ya IP-IP yang asing di luar perusahaan yang mencoba untuk masuk ke dalam suatu sistem perusahaan. Kalau yang belajar jaringan, mikrotik, router, itu juga ada firewall-nya. Ya. UMK pakai apa? UMK pakai mikrotik router. Terus yang lain menggunakan router dari IBM ya untuk keamanan dan security datanya. Dan juga di sistem-sistem yang berjalan di UMK itu semua user dan passwordnya terenkripsi. Jadi ketika kita bisa masuk ke database-nya, kita mengambil datanya, itu data tidak bisa kita baca secara kasat mata. Ya, user dan password mahasiswa semuanya terenkrip di situ.
kecuali kita tahu dekripsinya, jadi bisa membuka encrypt dari suatu database. Nah, itu beda lagi ya. Next, mengapa ancaman SIA meningkat? Peningkatan jumlah sistem client server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja meningkat. Nah, ini dengan adanya sistem WiFi, klien ini semakin tidak terkontrol. Kalau di perusahaan itu mengembangkan jaringannya di suatu area itu menggunakan kabel, ya itu masih bisa terkontrol. Oh, jumlah kliennya di suatu perusahaan itu komputernya sekian, itu bisa dihitung dari jumlah kabel yang tertancap ya di suatu komputer perusahaan. Cuman ketika perusahaan itu menggunakan WiFi, nah ini semakin tidak terkontrol. Ya, siapa saja yang login, siapa saja yang connect. Nah, ini bisa satu user bisa pakai 1, 2, atau 3 HP connect semua. Ya. Nah, ini tugasnya network administrator, harus mengontrol apakah mereka sebatas mengakses sistem-sistem yang ada atau mencoba masuk login para admin di perusahaan dan lain-lain. Oleh karena LAN dan sistem client server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan. Nah, ini yang saya bilang tadi, karena LAN tidak hanya menggunakan kabel, sekarang banyak yang connect menggunakan gadget. WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Nah, apalagi WAN. Kalau WAN ini sudah internet, ya, terhubung ke dalam satu jaringan besar di dunia. Ya, makanya di sini ketika kita mendevelop suatu sistem berbasis web, itu tidak hanya coding untuk mendevelop form-formnya aja, database-nya aja, tapi keamanan sistem juga dipelajari di sini. Ya, next. Maka dibutuhkan pengendalian internal. Apakah definisi dari pengendalian internal itu? Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk yang pertama menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Menjaga aset ini jelas, aset perusahaan itu ada SDM, ada SIA, ada SIM, ya. Ada keuangan perusahaan, ada peralatan, ada mesin, ya semuanya terdata di sini. Informasi yang akurat dan handal, ya karena SIM itu digunakan untuk mengelola operasional perusahaan. Nah, diharapkan di sini harus akurat, ya, dan handal. Handal itu maksudnya stabil, tidak mudah error. Mendorong memperbaiki efisiensi jalannya organisasi. Nah, ini organisasi ini struktur dari top level manajemen, pimpinan, presiden, vice presiden di suatu perusahaan sampai ke level labor union atau komunitas buruh. Ya. Mendorong sesuai dengan kebijakan. Nah, kebijakan ini SOP, standar operasional prosedur di suatu perusahaan yang telah ditetapkan. Pengendalian sistem, prinsipnya di sini ada ketersediaan. Sistem tersebut tersedia untuk dioperasi ketika dibutuhkan. Harus ready, ya. Tidak boleh nggak ready, tidak boleh error di sini. Kalau error maintenance, ya seperti di kampus, ya operasional terhenti. Mau kuliah e-learning, sunan error. Nah, ini terhenti. Semoga tidak lama, misal cuma 2 hari, 3 hari. Kalau sampai 1 minggu, 2 minggu kan kasihan mahasiswa di sini. Keamanan, nah ini dari sisi security, dapat dipelihara, nah ini di maintenance. Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Ya, dapat di maintenance tanpa merubah data-data di suatu perusahaan. Jadi sesuatu yang terpisah memang antara database dengan sistem. Ketika kita mau memaintenance sistem, jangan sampai database ini berubah semua datanya. Ya, jadi yang di maintenance sistemnya aja, database-nya tetap. Integritas pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat, dan diotorisasi. Nah, ini sistem harus lengkap, akurat, tepat, ya, tepat waktu, sesuai timeline. Next.
Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan. Bagi setiap prinsip keandalan di atas, 3 kriteria berikut ini dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, entitas mempunyai tujuan kinerja. Yang kedua, entitas menggunakan prosedur. Yang ketiga, entitas mengawasi sistem. Nah, ini yang pertama, entitas mempunyai tujuan kinerja, kebijakan dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasi dan dikomunikasikan dan telah memenuhi tiap prinsip keandalan. Entitas itu siapa? Entitas itu komponen di suatu perusahaan. Ya, semua divisi, baik personalia, baik manajer, baik produksi, baik gudang, baik IT, ya, sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Dan semuanya didokumentasikan di dalam suatu log system di sini. Ya. Menggunakan prosedur, people, software, data, dan infrastruktur. Nah, ini bagian dari sistem. Ada software, ada data, ada user, ada function atau prosedur di sini. Yang ketiga, mengawasi sistem. Entitas ini mengawasi sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan kebijakan dan standar untuk setiap prinsip keandalan. Jadi ini tugasnya audit. Ya, mengawasi sistem, mengontrol sistem agar sistem itu berjalan dengan baik. Next, pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Di sini ada perencanaan strategis, mengembangkan rencana keandalan dan melaksanakan dokumentasi. Nah, ini apa? Coba kita bahas. Perencanaan strategis dan penganggaran biasanya ini hubungannya dengan keuangan perusahaan. Jadi kalau di perusahaan itu setelah diaudit dalam 1 tahun, ternyata divisi A dan divisi B itu butuh pengembangan. Nah, itu perencanaan. Nah, dalam pengembangan ini berimbas kepada penganggaran. Misal di bagian produksi butuh beli mesin 5 unit lagi. Nah, itu dianggarkan ya dalam 1 tahun ke depan. Ini tugasnya para accounting ini. Mengembangkan rencana keandalan sistem. Nah, ini sistem yang sudah berjalan diaudit, kekurangannya apa, dikontrol lagi, dikembangkan lagi tanpa merubah database yang sudah ada ya. Jadi jangan sampai data itu berubah, nanti jadi nggak valid. Yang dirubah sistemnya aja, datanya tidak ya. Dan melakukan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini log-log yang ada di dalam sistem berbentuk report, laporan, dokumentasi yang nanti dibaca oleh pimpinan perusahaan. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Dokumentasi dapat diklasifikasikan menjadi 3. Dokumentasi administratif, nah ini mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data. Ini dokumentasi di suatu sistem ya. Yang kedua, dokumentasi sistem itu sendiri mendeskripsikan setiap aplikasi dan fungsi utama pemrosesannya. Ya, ini bagian dari proses. Yang ketiga, dokumentasi operasional mendeskripsikan hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Jadi ini semua adalah dokumentasi sistem. Yang pertama untuk prosedur dan proses data. Yang kedua adalah fungsi dari aplikasi sistem itu sendiri. Yang ketiga adalah kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program aplikasi sistem informasi. Ketersediaan di sini meminimalkan waktu kegagalan sistem, pemeliharaan untuk pencegahan, sistem pasokan tenaga listrik yang stabil, batas toleransi kesalahan. Nah, di sini ketersediaan untuk meminimalkan kegagalan di suatu sistem listrik itu jadi komponen utama. Jangan sampai pasokan listrik ini terhambat atau mati. Jadi perusahaan harus menyediakan UPS dan genset dengan skala besar ini. Jangan sampai proses produksi terhenti, sistem mati gara-gara listriknya mati. Ya. Rencana pemulihan dari bencana. Nah, ini ketika ada bencana, maka perencanaan untuk pemulihannya seperti apa? Ya, meminimalkan gangguan, kerusakan, kerugian, memberikan cara alternatif memproses informasi untuk sementara waktu, meneruskan jalannya operasi normal sesegera mungkin. Nah, ketika nanti ada bencana, kebanjiran, server rusak, kebakaran, dan seterusnya, ya butuh berapa waktu untuk mengembalikan secara normal lagi. Kalau bisa jangan sampai lama, karena produksi di perusahaan itu sehari saja bisa memproduksi kurang lebih 500 sampai 1000 unit. Nah, kalau sampai terhenti sebulan ini kan perusahaan bisa mengalami kerugian yang besar. Ya. Contohnya seperti itu.
Melatih dan memperkenalkan personil dengan operasi perusahaan, prioritas proses pemulihan, jaminan, data dan file program cadangan. Nah, di sini SDM dilatih ya. SDM dilatih untuk bisa mengoperasikan sistem secara cepat dan tepat ya. Misal ada bencana, proses pemulihannya seperti apa. Terus data di sini ada sistem backup dan restore ya. Data yang di backup terakhir itu bisa digunakan kembali ketika mengalami kerusakan data di sini. Pengaman elektronis, konsep rekonstruksi bertingkat, prosedur pengulangan, penugasan khusus. Nah, ini semuanya ketersediaan yang harus diadakan di satu perusahaan ya, pengaman elektronis, listrik dan lain-lain, rekonstruksi bertingkat, prosedur pengulangan atau penugasan khusus kepada SDM-SDM yang memang ahli di bidang ini. Fasilitas cadangan komputer. Nah, ini backup data, backup server, tidak hanya satu, tidak hanya di satu tempat. Ya. Uji dan revisi periodik, dokumentasi yang lengkap. Nah, semuanya ini ketersediaan di dalam suatu perusahaan untuk meminimalisasi proses produksi yang terhenti. Mengembangkan rencana keamanan, mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana keandalan yang komprehensif adalah salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan. Apa aja yang dibutuhkan? Siapa yang mengakses, kapan mereka membutuhkan, pada sistem yang mana informasi berada. Nah, di sini pengembangan rencana keamanan, di sini siapa saja yang membutuhkan. Terus siapa saja yang bisa mengakses, admin atau level di bawah admin atau user-user biasa, kapan mereka membutuhkan, ya kita bisa ngecek di log. Ya. Sistem informasi pada sistem yang mana informasi berada. Nah, ini divisi IT harus bisa memetakan, oh sistem informasi manajemen bagian ini dibutuhkan oleh divisi ini, oh DSS dibutuhkan divisi ini, oh SIA dibutuhkan di divisi ini, ya dan seterusnya. Terima kasih. Oke, sekian dulu kuliah dari saya mengenai pengendalian sistem informasi, khususnya di 4 bidang: sistem informasi manajemen, SIA, DSS, dan ACE, Executive Information System. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusi di grup. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.